Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, sudah. Sudah, anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gufron, tumpul itu. Innaka yama qariyama gufron artihi innaka yama adar yama firma Allah. Itu Miftah atau siapa namanya? Begini tabal tuh uang-uang itu setelah disorot oleh kamera. Bukan uang saya. Kalau mau butuh ilmu, tunggu Ustadz Abdul Somad itu memang dia belajar ilmu Islam di Mekah. Dia belajar ilmu Islam di Mesir. Dia belajar ilmu Islam di Kairo. Jadi tanyakan ke Ustadz Abdul Somad. Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, sudah. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Hidayah. Segudang dalil. Fa'amma dhalul mudillul mutakabbirul anid. Fa'idha atatu dalail wal barahid. Takabbaru anil haq. Wa ajjaba binafsihi wa ra'yih. Bal qala wa in aftal muftun. Wa in aftal muftun. Wa in aftal muftun. Wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil, minta dalil, dikasih dalil, minta debat, disiapkan, bukannya taslim, malah tambah sombong, tambah nangkang kesana kemari. Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelas. Sudah, anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Yang ada hanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafaq, kemudian coba lihat itu Asam Sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi Asam Sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gufron, tumpul itu. Innaka yama qariyama gufron artihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Asyukuri innaka yama qariyama gufron artihi. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi sebodohnya saya ini, jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir
belenggu rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo, saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama, kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Di Kristen saya pendeta Kristen, begitu masuk Islam jadi pendeta Islam, bukan ustaz, bukan ulama. Ulama ya beliau tadi, saya bukan ulama, saya bukan pemberi ilmu, saya hanyalah pemberi motivasi. Ibarat handphone saya hanya charger, tapi semahal setinggi apapun harga ibu bapak handphonenya, satu kelak kalau low bat, baterainya suak pasti memunculkan charger. Saya ini adalah charger. Kata beliau tadi, Ustaz, berikan motivasi kepada semua jamaah, terutama nih ustaz muda. Jadi incaran betul-betul kalian ini ulama-ulama ini, ya. Jadi incaran. Bukan kita tidak suka kepada pemerintah. Ulama dan umaro adalah mitra seperjalanan, tapi menuju pada kebaikan. Kalau tujuannya baik bagi Islam, gabung. Tapi haram bagi seorang ulama untuk menginjak rumah dinas. Saya dulu waktu dukung Prabowo 2019, semua yang dipanggil Prabowo datang. 6 kali saya diundang, nggak pernah saya mau datang. Jangan pernah datang ke rumah dinas. Saya dibawa kemarin di rumah Pak Edi, bukan rumah dinas. Beliau sudah turun dulu dari Gubernur Sumatera Utara kemarin, ya. Itu rumah pribadinya di Deli Tua, bukan rumah dinas. Haram kaki seorang ulama mendatangi rumah pejabat yang datang ke rumah ulama. Ini kita ini di Pulau Jawa saya lihat ada yang satu yang gondrong itu yang suka bagi-bagi. Itu Miftah atau siapa namanya? Begini tabal tuh uang itu setelah disorot oleh kamera. Oh, bukan uang saya. Itu kan bukan uang saya hanya membagikan. Sudahlah kawan, kalau sudah begitu sudah. Itu kalau ibu bapak mau kaya jadi ustaz begitu. Ya, ini muda-muda ini. Kalau kalian mau jadi kaya, handphonenya mahal begitu. Jilat supaya hati-hati. Hukuman paling berat itu bukan pejabat. Hukuman paling berat itu adalah ustaz, tukang ceramah. Jangan ngaku, saya ngaku bukan ahli ilmu. Kalau mau butuh ilmu, tunggu Ustaz Abdul Somad. Itu memang dia belajar ilmu Islam di Mekah. Dia belajar ilmu Islam di Mesir. Dia belajar ilmu Islam di Kairo. Jadi tanyakan ke Ustaz Abdul Somad. Itu jago-jago ilmu. Ustaz Somad. Itu yang banyak ilmu. Kalau Yahya Waloni tidak. Saya cuma motivator. Karena banyaknya ulama yang tidak berani, insya Allah kami yang berani menyampaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang muda-muda, ya, ini yang muda-muda yang kecil-kecil begini di pesantren, ya, jangan ikuti langkah Pak Ma'ruf Amin. Wah, jengkel sekali Pak Ma'ruf sama saya. Termasuk Jokowi juga jengkel. Diharapkan 10 tahun, 20 tahun dia hanya di penjara, cuma 5 bulan. Hei, nyawa dan diriku ini di tangan, di dalam genggaman kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah mau bekerja dalam diri kita, jangan mengandalkan makhluk. Ya, jalan saja.